Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM saya 2250092. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini mata kuliah saya Dasar-dasar Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan masyarakat desa dan perkotaan. Yang pertama, latar belakangnya. Perkembangan pembangunan menyebabkan terjadinya kesenjangan yang signifikan antara masyarakat desa dan perkotaan di Indonesia, termasuk di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Desa cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar atau jalan, air bersih, listrik, layanan pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi. Sementara itu, perkotaan menghadapi tantangan akibat urbanisasi masif seperti kemacetan, polusi, kemiskinan, perkotaan, dan tekanan pada fasilitas publik. Perbedaan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi keduanya juga mempengaruhi pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memperdalam disparitas dan mengganggu stabilitas sosial nasional. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan karakteristik masyarakat desa dan perkotaan. Yang kedua, menganalisis permasalahan utama yang dihadapi masing-masing komunitas. Ketiga, memahami kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi kesenjangan desa dan perkotaan. Yang keempat, menyusun saran yang relevan untuk memperkuat sinergi dan mengurangi disparitas antara kedua wilayah. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, teori perkembangan daerah. Todarut dan Smith menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat menyebabkan polarisasi antara wilayah pusat atau kota dan pinggiran atau desa. Yang kedua, konsep masyarakat lokal. Robert Redfield membedakan masyarakat desa sebagai berbasis ikatan sosial tradisional dan perkotaan sebagai berbasis hubungan kontraktual dan rasional. Yang ketiga, ada studi lokal. Penelitian tentang pembangunan desa di Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan bahwa kurangnya kemandirian ekonomi dan akses teknologi menjadi hambatan utama kemajuan desa. Terus yang keempat, ada studi nasional. Laporan BPS 2025 menyebutkan bahwa rasio indeks pembangunan manusia atau IPM antara desa dan perkotaan di Indonesia mencapai 0,12 poin, dengan perkotaan memiliki skor lebih tinggi. Selanjutnya, contoh kasus atau permasalahan terkini. Di sini ada dua permasalahan. Yang pertama dari lokal dan nasional. Yang dari lokal di sini yang pertama kita ambil dari desa. Contoh dari desa yaitu ada desa Sembalun di Kabupaten Lombok Timur menghadapi kesulitan akses pasar untuk hasil pertanian atau sayuran dan buah-buahan akibat jalan yang rusak dan kurangnya sarana transportasi. Selain itu, kualitas pendidikan di sekolah dasar desa masih rendah karena kurangnya guru berkualitas. Dan di sini juga ada kota. Contoh dari kota yaitu wilayah Kecamatan Selaparang di Mataram menghadapi kemacetan parah setiap hari kerja, polusi udara akibat banyaknya kendaraan pribadi, dan munculnya pemukiman kumuh di sekitar kawasan industri dengan akses air bersih yang terbatas. Dan di sini ada nasional, yang bersifat nasional, yaitu urbanisasi menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi desa di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Nah, di sini yang berujung pada meningkatnya angka kemiskinan, perkotaan, dan tekanan pada fasilitas umum. Di sisi lain, banyak desa mengalami kemerosotan sosial akibat migrasi pemuda produktif meninggalkan lansia dan anak-anaknya. Selanjutnya, langkah atau strategi kebijakan. Yang pertama, untuk desa. Di sini untuk desa ada beberapa. Yang pertama itu pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat melaksanakan program Desa Mandiri Ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi petani dan pengrajin lokal. Yang kedua, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan sarana irigasi melalui program pembangunan infrastruktur desa tahun 2025.
Yang ketiga, Kementerian Pendidikan membuka program atau guru penggerak desa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembangunan sumber daya manusia di daerah terpencil. Yang kedua, untuk kota. Di sini untuk kota ada beberapa juga. Yang pertama, pemerintah kota Mataram meluncurkan sistem Trans Mataram sebagai mata transportasi umum terpadu untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Yang kedua, ada pemerintah pusat menerapkan kebijakan atau perumahan rakyat murah atau PRM untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh dengan menyediakan rumah layak huni di lokasi strategis. Yang ketiga, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menjalankan program Kota Hijau dengan menanam pohon dan membangun taman kota untuk meningkatkan kualitas udara. Selanjutnya, saran atau pendapat mahasiswa. Yang pertama, untuk mengatasi masalah desa. Ada beberapa. Yang ke-1 itu membangun platform digital untuk memasarkan hasil pertanian dan kerajinan desa secara langsung ke konsumen di kota dengan bantuan pelatihan literasi digital bagi masyarakat desa. Yang kedua, menjalin kerjasama antara perguruan tinggi di Mataram dengan sekolah desa untuk melakukan program pengabdian masyarakat seperti pelatihan bahasa Inggris dan teknologi informasi bagi siswa dan guru. Yang kedua di sini ada untuk mengatasi masalah kota. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama itu mendorong penerapan atau kota ramah pejalan kaki dengan memperluas trotoar dan membatasi akses kendaraan pribadi di kawasan pusat kota pada jam sibuk. Yang kedua itu membangun komplek ekonomi kreatif di kawasan kumuh untuk memberikan peluang kerja bagi penduduk lokal dan mengubah lingkungan menjadi lebih produktif. Yang ketiga di sini ada untuk sinergi desa atau perkotaan. Yang pertama itu menyelenggarakan program Kota Bantu Desa di mana masyarakat perkotaan dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui sukarela atau investasi kecil, sementara desa menyediakan hasil produksi lokal berkualitas bagi kota.